Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang materi statistika dan keuangan. Yang pertama yaitu penelitian dan statistika. Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang didasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Adapun macam-macam variabel itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, variabel independen, variabel dependen, variabel intervening, variabel moderator, dan variabel kontrol. Macam-macam data dibagi menjadi 2, yaitu data diskrit dan data kontinun. Sedangkan data kontinun itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, data ordinal, data interval, dan data rasio. Macam-macam statistik dibagi menjadi 2. Yang pertama, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Adapun di sini peranan statistik dalam penelitian yaitu 1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga yaitu teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Yang keempat, alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Bab selanjutnya yaitu distribusi frekuensi. Di sini distribusi frekuensi diartikan sebagai teknik penyederhanaan data ke dalam sebuah tabel yang memuat pengelompokan data tersebut ke dalam beberapa kelas. Adapun tujuan dari pengelompokan data yaitu untuk memperoleh gambaran yang sederhana, jelas, dan sistematis mengenai peristiwa yang dinyatakan dalam angka-angka. Penyusunan data ke dalam distribusi frekuensi harus memperhatikan 3 hal, yakni 1. Penentuan jumlah kelas, penentuan interval kelas, dan penentuan titik tengah kelas. Jenis-jenis distribusi frekuensi ada 3. Yang pertama, menurut jenisnya dibagi menjadi 2, distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi kategorial. Yang kedua, menurut nyata tidaknya frekuensi, distribusi frekuensi dibagi 2, distribusi frekuensi absolut dan distribusi frekuensi relatif. Yang ketiga yaitu menurut kesatuannya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, distribusi frekuensi kesatuan dan distribusi frekuensi kumulatif. Di sini saya akan memberikan tentang contoh soal distribusi frekuensi. Perhatikan tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Interval nilai 40 sampai 44, 45 sampai 49, 50 sampai 54, 55 sampai 59, dan 60 sampai 64. Frekuensinya 2, 4, 7, 5, dan 2. Hitunglah rata-ratanya. Jawab. Rumus dari rata-rata yaitu sigma F kali X dibagi sigma F. Kita hitung terlebih dahulu titik tengahnya. Titik tengah yaitu 40 ditambah 44 dibagi 2 sama dengan 42. 45 ditambah 49 dibagi 2 sama dengan 47. 50 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 52. 55 ditambah 59 dibagi 2 sama dengan 57. Dan 60 ditambah 64 dibagi 2 sama dengan 62. F kali X yaitu frekuensi dikali titik tengah. 2 dikali 42 sama dengan 84. 4 dikali 47 sama dengan 188. 7 dikali 52 sama dengan 364. 5 dikali 57 sama dengan 285. Dan 2 dikali 62 sama dengan 124. Sigma dari F kali X yaitu 1045. Jadi, rata-rata nilai di atas adalah sigma. Jadi, nilai means di atas adalah X bar sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F.
sama dengan 1045 dibagi 20 sama dengan 52,25. Jadi means nilai di atas adalah 52,25. Bab selanjutnya yaitu angka indeks. Angka indeks merupakan ukuran statistik yang biasanya digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan relatif atau perbandingan nilai suatu variabel tunggal atau nilai sekelompok variabel. Perubahan ini dinyatakan dalam persentase. Jenis-jenis angka indeks ada 3, yaitu indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks nilai. Rumus dari indeks harga yaitu IP sama dengan PN dibagi PO dikali 100%. Indeks kuantitas rumusnya yaitu IQ sama dengan QN per QO dikali 100%. Rumus dari indeks nilai yaitu IV sama dengan PN kali QN dibagi PO kali QO dikali 100%. Metode perhitungan angka indeks ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode indeks tak tertimbang dan metode indeks tertimbang. Metode indeks tak tertimbang dibagi menjadi 3, yaitu angka indeks relatif sederhana, angka indeks agregatif sederhana, dan angka indeks rata-rata relatif. Sedangkan indeks tertimbang dibagi menjadi 6, yaitu indeks Las-Perez yang rumusnya IL sama dengan sigma PT kali QT dibagi sigma PO dikali QO dikali 100%. Yang kedua yaitu indeks Pascal. Rumusnya yaitu IP sama dengan sigma PT kali QT dibagi sigma PO kali QT dikali 100%. Yang ketiga yaitu indeks Dobis. Rumusnya ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. Yang keempat yaitu indeks Fisher. Rumusnya IF sama dengan. Yang keempat yaitu indeks Fisher. Rumus dari indeks Fisher adalah IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Yang kelima yaitu indeks Walsh. Rumusnya yaitu IW sama dengan sigma PT akar dari QO dikali QT dibagi sigma PO akar dari QO dikali QT dikali 100%. Yang terakhir yaitu indeks Marshall-Edgeworth. Rumusnya yaitu IME sama dengan sigma PT dikali QO ditambah QT dibagi sigma PO dikali QO ditambah QT dikali 100%. Menjelaskan tentang contoh soal angka indeks. Di sini sudah ada contohnya ya, yaitu macam barangnya ada spidol, pensil, penghapus, dan ballpoint. Dengan harga 2017, spidolnya Rp 11.500, pensilnya 12.500, penghapus 13.300, ballpoint 12.000. Sedangkan pada tahun 2018 atau bisa disebut dengan PT, spidol naik harganya menjadi 12.400, pensil menjadi 13.000, dan penghapus menjadi 14.000. Sedangkan ballpoint menjadi 13.700. Kuantitasnya pada tahun 2017 adalah spidol 300, pensil 200, penghapus 1.150, ballpoint 250. Dan pada tahun 2018 spidol kuantitasnya 310, pensil 220, penghapus 180, sedangkan ballpoint 260. Kita akan menghitungnya dengan metode indeks Las-Perez, indeks Pascal, indeks Dobis, indeks Irving-Fisher, indeks Walsh, dan indeks Marshall-Edgeworth. Rumus dari indeks Las-Perez yaitu
sigma PT dikali QO dibagi sigma PO kali QO dikali 100%. Di sini sudah saya hitung semuanya. PT kali QO yaitu PT dikali QO sama dengan 12.400 dikali 300 sama dengan 3.720. Begitu pula dengan seterusnya. Sedangkan PO kali QO sama dengan PO kali QO 11.500 dikali 13.000, hasilnya yaitu 3.450. Begitu pula dengan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan menjadi 10.945. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus. Sigma dari PT kali QO dibagi sigma PO kali QO kali 100%. IL sama dengan jumlah sigma PT kali QO yaitu 11.845 dibagi sigma PO kali QO yaitu 10.945, kemudian dikali 100%, hasilnya 108,22%. Sedangkan indeks Pascal yaitu rumusnya sigma PT kali QT dibagi sigma PO kali QT dikali 100%. Di sini sudah saya hitung sigma PT kali QT sama dengan 12.786 dibagi sigma PO kali QT sama dengan 11.829, kemudian dikalikan 100% dan hasilnya 108,09%. Sedangkan metode yang ketiga yaitu indeks Grobis dengan rumus ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. IL yaitu 108,22% ditambah IP sama dengan 108,9 dibagi 2, hasilnya 216,31 dibagi 2 sama dengan 108,155%. Kita akan menghitung indeks Irving-Fisher. Rumusnya yaitu IF sama dengan I akar dari IL kali IP sama dengan akar dari IL kali IP yaitu 108,22 dikali 108,09 sama dengan akar 11.697,49 sama akar dari 11.697,49 yaitu 108,15%. Metode penghitungan indeks yang kelima yaitu dengan metode indeks Walsh dengan rumus IW sama dengan sigma PT akar QO dikali QT dibagi sigma PO akar dari QO kali QT dikali 100%. Di sini sudah saya hitung hasilnya yaitu 12.301. Di sini sudah saya hitung yaitu 12.310.415 dibagi 11.373.648 dikali 100% yaitu 100,8,15%. Metode penghitungan yang keenam yaitu indeks Marsh-Edgeworth dengan rumus sigma PT dikali QO ditambah QT dibagi sigma PO dikali QO ditambah QT dikali 100%. Sudah saya hitung hasilnya yaitu di sini sudah saya hitung yaitu
24.631 dibagi sigma PO dikali QO tambah QT yaitu 22.774.000, kemudian dikali dengan 100%, hasilnya yaitu 108,15%. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang probabilitas. Apa sih itu probabilitas? Probabilitas merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Pendekatan probabilitas dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi. Contoh soal dari pendekatan klasik yaitu 2 buah dadu dilempar ke atas secara bersamaan. Tentukan probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Jawab, X sama dengan 4, yaitu 1,4, 4,1, 2,3, dan 3,2. N-nya yaitu 3. Di sini saya akan memberikan tentang contoh soal probabilitas. Contoh soal yang pertama yaitu 1. Vina mempunyai kartu yang bernomor 1 sampai 10. Jika kartu diambil secara acak, maka peluang terambil adalah kartu bernomor bilangan prima adalah, jawabannya NK sama dengan 4. Bilangan prima yaitu bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Bilangan prima 1 sampai 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Jumlahnya ada 4. NS sama dengan 10. Jadi PK sama dengan NK per NS sama dengan 4/10. Contoh soal yang kedua yaitu ada 2 dadu dilambungkan bersama-sama. Yang ditanyakan adalah berapa peluang muncul mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5. Jawabannya P3 dan 5 sama dengan P3 kali P5 sama dengan 1/6 dikali 1/6 sama dengan 1/36.